Ini adalah pedang panjang yang berisi rahasia misterius. Jika orang asing menyentuhnya, agensi akan diaktifkan setelah 10 detik. Namun jangan meremehkan paku baja ini. Seseorang secara tidak sengaja merampas senjata ini. 10 detik kemudian, seluruh tangannya langsung hancur. Dan pemilik senjata ini, inilah pria jangkung dan agung. Namanya Eric, nama panggilan Blade. Dimanapun ada vampir, ada bayangannya di sana. Meski menghadapi ratusan dari mereka, dia masih santai dan tenang. Karena senjata yang dibawanya, semuanya dibuat khusus untuk vampir. Baru saja terkena peluru perak, vampir itu pasti akan mati. Menghadapi pembunuh dewa seperti itu, kebanyakan vampir memilih melarikan diri. Hanya sedikit yang masih belum tahu apakah harus hidup atau mati. Pedang itu hanya bisa terus menyerang dengan kejam. Aku akan memelintir kepalamu. Dia mengambil senjata dengan rate of fire yang lebih cepat, menembaki vampir dengan liar. Meski cukup hancur, tapi elit vampir belum benar-benar muncul. Pria berjanggut yang berlari dianggap sebagai orang kunci. Lihat Blade membunuh begitu banyak jenisnya. Dia sangat marah sampai dia mengertakkan gigi. Itu dia, semuanya, bunuh dia. Aku akan membunuhmu dan memotong anggota tubuhmu. Blade mengeluarkan pedang panjangnya. Bodi senjata ini terbuat dari bahan perak. Hanya perlu kena di bagian fatalnya saja. Mampu menghancurkan vampir. Dipadukan dengan bodi yang luar biasa. Blade masih mahir dalam kelompok vampir ini. Dalam sekejap mata, hanya pria berjanggut itu yang tersisa. Gunakan kekuatan untuk terbang ke depan. Queen terjatuh dengan keras ke tanah. Namun, dia masih belum bisa melihat perbedaannya dengan jelas. Bilahnya segera menggunakan paku perak. Menjepit Queen dengan kuat ke dinding. Bisa diselesaikan dengan satu pukulan. Namun Blade tidak ingin membiarkan musuhnya pergi begitu saja. Menyalakan api untuk membakar. Biarkan dia merasakan neraka dulu. Namun, gerakan ini menarik perhatian sejumlah besar polisi. Blade harus meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Hanya saja Queen yang terbakar dibawa ke rumah sakit. Dokter memeriksa mayat itu, menemukan bahwa darahnya sangat aneh. Jadi dia mengundang ahli hematologi Karen. Pat saat operasi, orang ini belum mati sepenuhnya. Dokter laki-laki tidak punya waktu untuk bereaksi. Queen segera menggigit lehernya. Melihat itu, Karen segera berlari keluar. Tapi dia masih ditangkap oleh Queen. Sementara Queen mencoba menghisap darah. Bilah muncul lagi. Yang pertama adalah pukulan berat. Lalu mencabut pedangnya, potong tangan. Namun kedua penjaga itu tidak membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Membuat Balde sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara. Sial, kalian gila. Dan Queen tahu dia tidak bisa melawan. Jadi dia melompat keluar jendela dan segera lari. Karena vampir mempunyai kemampuan penyembuhan diri yang kuat. Hanya saja, jangan sampai terluka parah. Semuanya bisa kembali normal dalam waktu singkat. Dan Blade mengambil Karen yang tergigit. Kembali ke markas untuk mengobatinya. Pasalnya, waktu gigitannya relatif singkat. Jadi kolaborator Whistler mengeluarkan satu tabung berisi sari bawang putih. Ini juga sesuatu yang ditakuti oleh vampir. Memiliki 0,5% antivirus untuk mencegahnya menjadi vampir. Setelah malam seperti itu, Karen terbangun di tempat tidur. Tidak ada perubahan pada bodi. Sepertinya sari bawang putihnya berhasil. Dan Blade ingin membawanya pergi. Tapi dipanggil kembali oleh Whistler. Dia memberi Karen semprotan anti-vampir. Ini juga terbuat dari sari bawang putih. Tinggalkan pabrik yang ditinggalkan. Blade berharap Karen segera mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan kota ini. Karena dia takut para vampir tidak akan melepaskan Karen. Dan Karen juga merasakan ketakutan di dalam dirinya. Dia kembali ke kediamannya, kemasi barang bawaan Anda dan bersiap untuk berangkat. Namun tiba-tiba seorang polisi menyerbu masuk. Dia tahu Karen adalah seorang dokter di rumah sakit. Obrolan itu menyuruh Karen untuk tidak waspada. Tapi sengaja ingin menangkapnya. Namun, Karen mengeluarkan semprotan anti-vampir. Disemprotkan ke wajah polisi itu. Membuatnya sangat tidak nyaman. Lawannya menjadi sangat marah hingga dia mengeluarkan pistol. Tapi tidak menyadari Blade muncul di latar belakang. Polisi itu dipukuli oleh Blade. Jangan bunuh dia, tapi ingin memanfaatkannya untuk menemukan Bos Frost di belakangnya. Dia adalah orang kepercayaan vampir. Sepenuh hati ingin menjadi vampir. Jika Anda bisa membuktikan diri, cukup setia. Tuannya akan mengubahnya menjadi vampir. Temukan peluang yang cocok. Sengaja membiarkan polisi itu kabur. Lalu diam-diam mengikuti dari dekat. Dan menemukan benteng vampir. Namun, pengawal di depan pintu tidak mengizinkan masuk. Blade hanya bisa menggunakan caranya sendiri. Terburu-buru ke area di dalam pangkalan. Di luar, tempat ini sekarang menjadi klub hiburan. Namun kenyataannya ada rahasia tersembunyi. Melihat Blade menemukan jalannya ke sini, petugas polisi lari dengan panik. Hanya saja di saat panik, saya tidak sempat memilih jalan. Setelah berlari ke dapur, Blade menangkapnya. Kali ini dia tidak bisa lepas dari pukulan. Lalu dengan patuh mengungkapkan pintu masuk rahasia ke pangkalan. Namun, Blade tetap tidak membunuh siapapun. Tapi menyuruhnya memberitahu Frost. Berunding dengan Frost. Saya akan menyatakan perang dan membantai para vampir.
Blade menghadapi vampir sepanjang tahun. Hal ini membuat para tetua vampir sangat berhati-hati. Mereka pernah membuat kesepakatan dengan pemerintah manusia. Pertemuan tidak diperbolehkan, juga tidak diperbolehkan untuk menyakiti manusia. Namun di antara mereka muncul spesies lain. Berganti pekerjaan di tengah jalan. Bukan ras vampir darah murni. Ia tidak hanya rutin menyelenggarakan pertemuan, tapi juga seenaknya menganggap manusia sebagai makanan. Dan orang itu adalah Frost yang kejam. Dia bertindak sesuai dengan keinginannya, sama sekali tidak peduli dengan teguran orang yang lebih tua. Sampai polisi datang untuk melaporkan berita tersebut. Dia dengan marah menggigit lawannya sampai mati. Sekarang dia harus mempercepat dominasinya atas umat manusia. Itu hanya rencananya, secara tidak sengaja ditemukan oleh Blade. Ruang rahasia yang kalian berdua datangi saat ini, sebenarnya adalah gudang dokumen klan vampir. Tapi masuklah lebih dalam ke dalam. Baunya menjadi lebih kuat, hingga keduanya menemukan keberadaan yang menjijikan. Ini adalah pria gemuk dengan berat 500 pon. Di saat yang sama, dia juga seorang vampir yang kejam. Padahal aku tidak bisa berjalan, tetapi mengelola arsip dokumen dalam jumlah besar. Pemahaman mendalam tentang ras vampir. Lihatlah gambar di layar. Blade sangat membingungkan, tapi pria gendut itu tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Karena tidak mendengarkan, jadi Blade hanya bisa memberinya rasa penderitaan. Sinar ultraviolet menyerang pria gendut itu, menyebabkan seluruh tubuh mengeluarkan bau daging panggang yang terbakar. Dia tidak pernah menderita apapun dan mulutnya mulai mengalir. Ini adalah prediksi. Hanya 12 vampir ditambah satu yogi di bawah matahari mampu memanggil Dewa Darah. Dan ini juga merupakan rencana rahasia vampir Frost. Awalnya bermaksud untuk pergi, tapi saya menemukan ada ruang penyimpanan di sebelahnya. Blade meledakkan pintu besi, menemukan Alkitab klan vampir tersembunyi di dalamnya. Sementara mereka berdua mengamati sekelilingnya. Kemudian Queen melarikan diri sebelum itu. Bawalah sekelompok junior. Mereka tidak hanya mengambil Karen, tapi juga ingin menangkap Blade. Karena kali ini kami mendatangkan beberapa solo expert. Jadi Blade diserang dari banyak sisi. Mereka menggunakan kawat baja untuk mencekik Blade, dan mencuri pedangnya juga. Namun, pegangannya mengandung organ tersembunyi. Vampir junior itu senang, kemudian telapak tangannya diremukkan oleh organ yang menyembul itu. Melihat Blade seperti itu, dia mampu melukai juniornya. Queen segera mengambil paku besi dari tubuhnya, ingin balas dendam dengan cara yang sama, karena dia telah merasakan penyaliban sebelumnya. Ketika Queen ingin melanjutkan, kemudian tembok di sebelahnya diledakkan, sampai debu berangsur-angsur hilang. Lalu aku melihat ahli senjata Whistler datang. Ditangkap dalam pertempuran, kalian. Tidak, jangan tembak. Queen tidak ingin tempat ini hancur. Itu juga karena kekhawatirannya. Tapi biarkan Blade membantu Karen melarikan diri. Mereka berlari ke rel kereta yang bergerak. Dia meraih gerbong kereta terakhir dan berhasil melarikan diri. Lalu memanfaatkan waktu Blade untuk memulihkan diri. Karen bertanya kepada Whistler tentang identitas Blade. Ternyata ibu Blade digigit vampir saat sedang hamil. Meskipun Blade bertahan, tapi ibunya meninggal. Namun, saya tidak mengharapkan hal itu. Blade menjadi vampir lagi, tapi dia tidak takut dengan sari bawang putih dan perak putih. Pada saat yang sama, Anda juga bisa berjalan di bawah sinar matahari. Oleh karena itu, disebut juga praktisi matahari. Sebelum berusia 13 tahun, dia selalu menghisap darah segar dari para tunawisma. Sampai dia bertemu Whistler, dia menggunakan serum untuk mengendalikan keinginan Blade untuk menghisap darah. Selama bertahun-tahun, dia telah membunuh vampir di mana-mana. Tujuannya adalah menemukan orang yang menggigit ibunya. Karen adalah seorang ahli hematologi. Dia berencana membantu Blade menghadapi vampir. Dia mencari beberapa peralatan medis. Gunakan antikoagulan, tambahkan sedikit darah vampir, dapat menyebabkan wadah meledak hebat. Dan ini juga menjadi senjata baru Blade. Penangkal yang bagus. Antikoagulan bukanlah obat penawar. Anda bisa menggunakannya untuk meledakkan kepala vampir. Meskipun pihak Blade mempercepat kemajuan dalam menangani vampir, tapi pihak Frost juga tidak diam. Tidak bisa keluar pada siang hari. Jadi dia terpaksa mengoleskan tabir surya selapis tebal untuk melindungi dari efek berbahaya sinar ultraviolet. Lalu membawa serta seorang tetua klan vampir. Saksikan indahnya matahari terbit bersama. Dia ingin menggunakan trik brutal ini. Dominasi seluruh klan vampir, lalu memanfaatkan kesempatan Blade untuk meninggalkan pabrik. Frost mengirim orang untuk menyerang Whistler secara mengejutkan, dan berhasil menangkap Karen. Sampai Blade kembali, saya melihat pabrik itu berantakan. Lalu melihat Whistler mati, Blade tidak perlu berpikir untuk mengetahui siapa yang melakukannya. Kemudian dia menyiapkan senjata yang perlu dia gunakan. Sendirian, dia menyerbu ke sarang Frost. Padahal Blade sangat kuat, tapi masih jatuh ke dalam perangkap Frost. Tutup setiap pintu masuk ke ruang rahasia. Pancing dia ke ruang rahasia yang ditentukan. Tapi di tengah jalan dia masih mengirimkan 2 master untuk berperang. Kalau tidak, Blade akan curiga. Jika kami bisa menangkapmu di sini, itu lebih baik. Namun Blade mengeluarkan senjata barunya, antikoagulan.
Sekali menyuntikkan zat ini ke tubuh vampir, akan meledak seperti perangkat penyimpanan sebelumnya. Tubuh meledak menjadi plasma. Sesampainya di ruang rahasia, dia melihat seorang gadis yang dikenalnya. Dan orang ini adalah mendiang Ibu Blade. Tanpa diduga setelah digigit, dia berubah menjadi vampir lagi. Bukan sekedar menyembuhkan luka, namun tetap mempertahankan tampilan yang sama seperti sebelumnya. Sementara Blade tertegun, Frost menyetrumnya dari belakang, dan ibu kandungnya kemudian berdiri dan menyaksikan putranya disiksa. Rupanya setelah berubah menjadi vampir, dia telah kehilangan kemanusiaannya yang melekat. Mereka membawa Blade dan Karen ke markas. Ini adalah altar rahasia klan vampir. Ada juga 12 vampir berdarah murni yang dihabisi. Sepertinya ini adalah ritual pemanggilan Dewa Darah. Ada beberapa hal sebelum mengambil tindakan. Dia mengeluarkan semua senjata yang bisa digunakan dari tubuh Blade, dan antikoagulan memiliki kekuatan paling besar. Frost melemparkannya ke celah bebatuan di atas. Tidak lagi merasa khawatir, dia segera memulai ritual pengorbanan. Karena Karen sudah kehilangan kegunaannya, secara brutal dijebloskan ke penjara bawah tanah. Karena di dalamnya terdapat keberadaan yang menakutkan. Saat Karen dibentuk kembali, baru tahu kalau dokter laki-laki itu pernah digigit sebelumnya. Juga menjadi vampir, hanya saja selalu terkunci di dalam tanpa sumber darah. Membuat penampilannya sangat menakutkan. Melihatnya, Karen sangat ketakutan. Dia tanpa sadar mengambil tulang. Pemberontak ke selatan, dokter menyerang. Lalu berlari menuju pintu masuk tempat dia jatuh. Mencoba memanjat, dan saat ini Blade terpasang pada bingkai batu berbentuk manusia. Ingin menggunakan metode ini, kumpulkan darah Blade, karena dia adalah seorang yogi matahari yang langka. Juga merupakan syarat kunci untuk menghidupkan kembali Dewa Darah. Saat darah perlahan berkumpul menjadi satu titik, awan dan angin di luar mulai berubah. Ketika ritual akan segera selesai, Karen melarikan diri dari ruang rahasia. Dia pergi ke tempat Blade dikurung. Dan biarkan dia pergi. Tapi sekarang dia sudah selesai dimanfaatkan. Ditambah lagi dia kehilangan banyak darah. Karen harus membiarkan Blade menghisap darahnya. Karena hanya Blade Totok yang hidup kembali. Hanya kelakuan gila Frost yang bisa dihentikan. Hanya saja kini Frost telah dibaptis dengan darah. Petir aneh melintas di langit. Dah hanya mengaktifkan rune kuno di dinding batu. Bahkan membuat kedua belas tetua kehilangan jiwa mereka. Mereka bergabung menuju tubuh Frost. Dewa Darah berhasil memasuki tubuhnya. Sekarang dia adalah keberadaan yang tidak kekal. Namun, saat ini Blade telah memaksimalkan kesehatan dan bangkit kembali. Semua ini karena kemampuan penyembuhan diri manusia super vampirnya. Namun, orang pertama yang dia pilih untuk dihadapi, ibu vampirlah yang menipunya, karena dia tahu itu bukan lagi kerabatnya. Kenakan peralatan Anda dan pergi ke ruang pengorbanan. Queen mengeluarkan senjatanya dan ingin bersaing dengan Blade. Tanpa diduga, kepalanya terpenggal dengan satu gerakan. Kali ini tidak ada lagi kemungkinan untuk bangkit kembali. Junior lainnya bergegas maju, tapi juga terinjak seluruhnya di bawah kaki Blade, sampai dia melihat pedang di dinding. Jika kamu menjatuhkannya, kamu akan menghancurkan dua orang lagi. Namun, Frost tidak memperhatikan saat melihatnya. Setelah beberapa saat bertarung, bagaimana dia menyakiti Frost, ia juga bisa pulih dengan cepat. Memang benar bahwa keberadaan itu tidak kekal. Tampaknya senjata perak sudah tidak efektif lagi. Sementara Blade merasa bingung, Frost selalu memamerkan gerakannya secepat kilat. Satu pukulan membuat Blade terbang beberapa meter jauhnya. Melihat antikoagulan terperangkap di celah batu, Blade segera mendapat ide bagus. Flip yang super, berpura-pura menyerang tetapi melemparkan pedangnya ke celah batu. Organ pedang itu perlahan bergerak. Antikoagulan yang terperangkap juga keluar. Blade menangkapnya, lalu melemparkan selang yang menusuk perut Frost. Namun satu tabung masih belum cukup untuk merenggut nyawanya. Sementara dia bergegas maju, Blade melemparkan pipa yang tak terhitung jumlahnya sekaligus. Hal ini membuat Frost tampak sedih. Tapi ini belum berakhir. Satu tabung terakhir tersisa. Blade berbalik dan menendang. Antikoagulan itu mengenai Frost tepat di dahi. Ketika seluruh obat masuk ke dalam tubuh, tubuhnya mulai membengkak secara bertahap. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi segumpal daging raksasa. Sampai kamu tidak bisa mengendalikannya lagi. Frost berubah menjadi genangan darah. Sampai tidak ada lagi tulang yang tersisa. Meskipun telah menghancurkan musuh yang kuat, tapi masih banyak vampir. Dimanapun ada vampir, ada sosok sibuknya di sana. Benih ini terbuat dari perak murni. Jika diserang oleh titik kritis, vampir tersebut akan berubah menjadi abu dan mati di tempat. Namun kedua vampir itu masih belum bisa melihat perbedaannya dengan jelas. Terang-terangan mengendarai sepeda motor ingin berhadapan langsung dengan musuh. Blade hanya bisa bekerja untuk keduanya. Gunakan kekuatan untuk melempar anak panah ke tangan Anda terhadap dua orang itu, meskipun itu tidak mengenai siapapun. Namun hal itu juga menyebabkan mereka berpisah. Dan Blade hanya ingin menyerang setiap orang. Dia melompat ke belakang vampir itu, cabut kabel peraknya dan habisi vampir ini. Orang yang tersisa tidak lagi memiliki kekuatan untuk terus melompat. Blade jatuh hanya dengan satu gerakan. Namun Blade tidak membunuh lawannya, tapi dengan paksa menanyakan keberadaan seseorang. Aku akan membawamu pergi, aku akan membawamu pergi.
Di bagian sebelumnya, Whistler adalah guru sekaligus ayah Blade yang digigit vampir. Dia tidak ingin berubah menjadi vampir yang penuh kebencian. Akhirnya memilih angkat senjata dan bunuh diri. Namun, saya tidak mengharapkan hal itu. Whistler belum mati. Dia dibesarkan oleh vampir dalam darahnya selama 2 tahun. Hidup dalam bentuk yang Blade tidak ingin lihat. Ingin menghabisinya di sini, tapi menatap teman lamanya yang telah menemaninya selama 20 tahun. Dia memutuskan untuk memberi Whistler kesempatan untuk hidup. Blade membawanya kembali ke markas. Ingin menghilangkan racun dalam tubuhnya. Tidak peduli apa yang tersisa di tubuhku. Besok pagi saya akan menutup tirai. Apakah ayah sembuh atau tidak? Membuka tirai berarti matahari akan masuk. Jika Whistler masih vampir, maka dia akan mati di bawah matahari. Namun, Blade tidak yakin dengan efektivitas racun ini. Dia takut Whistler akan kabur dari ruang rahasia. Kembali ke kamar dan keluarkan senjata yang digunakan Whistler. Jika dia berani melarikan diri, Blade akan menggunakan senjata ini untuk menghabisinya. Blade duduk di sana sepanjang malam, dalam kebingungan dan kecemasan. Begitu fajar menyingsing, dia segera pergi ke ruang rahasia dan membuka tirai. Lihat Whistler duduk di sudut. Meskipun matahari menyinarimu, tapi itu tidak memberikan efek apapun. Sepertinya khawatir sepanjang malam adalah hal yang berlebihan. Bagaimana perasaanmu? Seperti dipukul dengan sangat menyakitkan. Namun, Whistler belum lama meninggalkan ruangan. Kemudian sistem alarm pangkalan berbunyi. Melalui kamera pengintai mendeteksi siluet. Mungkin vampir. Mereka sangat gesit, bergerak di tempat tinggi ibarat berjalan di tanah datar. Hingga mereka mendarat dengan lembut di tanah. Blade langsung melompat ke depan lawan, mencabut pedangnya untuk melawan vampir itu. Padahal skill lawan sangat bagus, tapi perlahan-lahan masih melemah di bawah tangan Blade. Pertarungan keduanya diinterupsi oleh vampir lain. Sekarang saya tahu mereka datang bukan untuk membuat masalah, tapi untuk membawa perintah dari Grand Duchy of Damaskinos Vampir. Datang untuk berjabat tangan dan berdamai dengan Blade. Saya Assad. Ini Nisa. Anda adalah musuh kami yang paling menakutkan. Namun baru-baru ini ada orang yang sangat berani di luar. Lebih menakutkan darimu. Musuh yang menakutkan ini bernama Frost. Kenapa dia menakutkan? Karena dia suka berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Jelas orang yang kuat, tapi berpura-pura menjadi pengemis yang tidak punya makanan untuk dimakan. Ke area vampir penjual darah. Sementara staf mengambil alat, Frost segera mengungkapkan sifat kejamnya. Seorang vampir di sana ingin melarikan diri, tapi masih ditangkap oleh Frost. Dan apa yang menantinya? Yang ada hanya infeksi dan kematian. Ini juga pertama kalinya bagi Blade mendengar tentang vampir mutan. Untuk mengetahui penyebabnya, dia mengikuti Nisa ke sarang vampir. Di sini dia bertemu dengan penguasa Damaskinos. Dia adalah vampir berdarah murni, juga ayah kandung Nisa. Dia merasa sangat khawatir dengan keberadaan Frost, karena dia tidak sekedar menghisap darah manusia, tapi bisa juga menghisap darah vampir untuk hidup. Hisap saja darahnya, semua akan menjadi mutan seperti dia. Untuk menghancurkan Blade sepenuhnya, Damaskinos juga secara khusus mengirimkan tim untuk mendukung Blade. Tim ini beranggotakan 6 orang. Pelatihan awal adalah menangani Blade. Tanpa diduga, Blade menjadi pemimpin mereka. Hal ini membuat sang kapten sangat tidak puas. Begitu kami bertemu, kami bertengkar. Tapi dia masih bukan tandingan Blade. Sebaliknya, alat peledak mini ditanamkan di tubuhnya. Ketika pria botak itu menyerah, Blade segera memimpin tim ke markas vampir. Frost suka menyerang vampir. Mungkin Anda akan menemukan bayangannya di sini. Whistler berdiri tinggi di atas, mengamati setiap gerakan pangkalan. Priest bertanggung jawab atas pengawasan di atas kapal. Blade memimpin tim ke markas. Ketika mereka tiba di dalam pangkalan, ada ratusan vampir berkumpul di sini untuk menemukan Frost di tengah kerumunan. Blade memasang kamera di setiap sudut, jadi Priest dapat dengan mudah mengamati target di dalamnya. Seperti prediksi Blade, di area di bawah aula, Frost membawa para vampir bersiap menyerang. Ksatria siang hari, anggota tim mulai berpencar untuk mencari Frost. Reinhardt segera menemukan junior mutan. Vampir ini pasti belum pernah melihat Killzone. Jika Anda pernah melihatnya, beraninya Anda berbicara dengan Reinhardt. Rain melambaikan tangannya. Lawan masih berani maju, maka Rain tidak punya pilihan selain bersikap sopan. Pukulan kali ini pasti sangat menyakitkan. Harus berbalik dan lari ke tempat yang lebih tinggi. Tapi Rain terus memprovokasi. Tak disangka, dia terpikat lagi. Rain membalikkan tangannya dan melemparkan pisau. Langsung melewati lawannya. Kali ini, di aula, vampir cacat itu terungkap sepenuhnya. Anggota tim Cupa memegang senjata, dengan gila-gilaan menyerang vampir cacat lainnya. Namun peluru perak, sepertinya tidak berpengaruh. Ia dipukul puluhan kali namun tetap tidak bisa membunuh musuh. Bahkan ada laki-laki, lehernya dipatahkan dengan kapak, namun masih bisa pulih dengan cepat. Tipe yang pandai menerima pukulan seperti ini, membuat para anggota sedikit pusing.
berada di luar markas sekarang. Ada beberapa vampir cacat di sekitar Priest. Mereka dengan panik menyerang jendela mobil, mencoba mengubah Priest menjadi jenisnya sendiri. Dan Priest harus menyalakan mobilnya, mendorong vampir cacat itu ke sudut dinding kokoh. Namun demikian, masih belum bisa membunuh targetnya. Ingat lampu matahari yang berhubungan dengan vampir. Saat dia muncul, vampir yang sangat cacat, benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Memiliki pengalaman berhasil menghancurkan vampir yang cacat. Dia dengan cepat memberitahu rekan satu timnya. Manusia salju segera mematikan lampu ultraviolet. Temukan cara untuk mengendalikan vampir mutan. Namun, setelah pertempuran ini, 2 dari 6 anggota terluka. 1 orang luka berat, 1 orang luka ringan. Anggota yang terluka parah akan berubah menjadi vampir mutan. Bilahnya hanya bisa menembus dinding. Kirimkan dia pergi dengan sinar matahari. Dan tidak terlalu peduli pada orang yang mengalami luka ringan. Saya pikir luka kecil itu akan cepat sembuh. Namun pada akhirnya nyaris menimbulkan bencana. Meskipun pertempuran ini memiliki beberapa kerugian, tapi menemukan cara untuk menghadapi vampir mutan. Ditambah lagi, 1 orang ditangkap. Bagi mereka untuk memiliki objek studi fisik. Akhirnya diketahui kalau titik lemah vampir mutan adalah jantungnya. Tidak ada sinar matahari, hanya serangan jantung yang bisa menghancurkan mereka sepenuhnya. Sekarang ada petunjuknya. Whistler segera berperan sebagai ahli senjata. Buat granat di malam hari. Dan menamakannya granat UV. Dan Nisa menggunakan tubuh tawanan perang. Membuat semprotan yang bisa memancing vampir mutan keluar. Daripada mencarinya kemana-mana, mengapa tidak memancing mereka keluar? Untuk mencegah vampir mutan berkembang lebih jauh, mereka memilih untuk bertindak di siang hari. Mereka ingin menggunakan matahari sebagai senjata. Dan lokasi tindakan berada di terowongan tempat vampir mutan sering masuk dan keluar. Karena anggota tim juga vampir, jadi mereka juga tidak bisa terkena cahaya. Kemudian bagi menjadi 3 kelompok, bergiliran mencari jejak vampir mutan. Hanya Rain kita yang malang, dibagi ke dalam kelompok yang sama dengan anggota yang sebelumnya terluka ringan. Dan saat ini anggota tersebut telah berubah menjadi vampir mutan. Sampai seorang anggota wanita menemukannya. Tuan Rain telah menjadi makanan di mulut vampir yang bermutasi. Anggota perempuan itu sangat ketakutan, merasa mustahil untuk melarikan diri. Dia harus memanjat menuju mulut sumur. Sedetik sebelum dicengkeram kakinya, gadis itu dengan tegas membuka tutup sumur. Mati bersama musuh di bawah matahari. Dia juga tidak ingin menjadi vampir mutan yang mengerikan. Kali ini di sisi lain, banyak vampir mutan menyadari ada yang tidak beres. Satu demi satu merangkak keluar dari kegelapan. Mereka muncul sebagai hantu dan memasuki roh. Banyak anggota yang diam-diam diserang oleh vampir mutan. Akibatnya, tidak ada kesempatan untuk melakukan protes. Untuk menutupi Nisa, Blade berdiri di bawah air untuk memikat target. Saat vampir mutan melancarkan serangannya, sebuah granat ultraviolet meledak, hancurkan sejumlah besar dalam sekejap. Namun, masih banyak vampir mutan. Blade meminta anggota untuk segera berkumpul, dan dia mengoleskan semua zat pemikat mangsa ke tubuhnya. Kemudian, berdasarkan baunya, sebagian besar vampir bermutasi. Saat dia dikepung, seluruh kotak granat UV meledak. Vampir mutan ini langsung mati di bawah sinar ultraviolet yang kuat. Meski kali ini mayoritas vampir mutan dimusnahkan, tapi pemimpin Frost tidak pernah muncul. Dia tidak ingin menghadapi Blade, hanya bisa diam-diam mencari Whistler, memberinya sebuah cincin. Pada saat yang sama, dia memberitahunya sebuah rahasia yang mengejutkan. Rahasianya adalah Blade digunakan oleh orang-orang. Awalnya, dia memberikan kontribusi besar dalam aksi ini, tapi disetrum oleh orang lain dalam kegelapan. Ketika Blade sadar kembali, menemukan bahwa dia telah muncul di sarang vampir. Di sebelahnya ada Whistler, dan Whistler melempar cincin itu, yang dibawa Frost ke hadapan semua orang. Di saat yang sama, Damaskinos tidak menyembunyikannya lagi. Sebenarnya tujuan akhir, salah satu aksi menghancurkan vampir mutan kali ini adalah dengan menangkap Blade. Kemudian menggunakan tubuhnya untuk penelitian. Damaskinos iri dengan fisik khusus Blade yang setengah manusia dan setengah hantu. Aku sangat ingin berjalan bebas di bawah terik matahari sepertimu. Selama bertahun-tahun, dia telah meneliti DNA vampir dan bereksperimen dengan putranya sendiri. Itu sebabnya mutan Frost diciptakan. Saya melihat ayah saya tidak segan-segan menggunakan tipu muslihat terhadap kerabatnya. Nisa sangat kecewa dan patah hati. Namun Damaskinos tidak mempedulikan hal ini. Sekarang dia menaruh seluruh fokusnya pada Blade. Gunakan perangkat untuk menyedot darah Blade. Meneliti mutasi baru adalah satu-satunya jalan keluar. Sementara Blade menghadapi kematian, Frost tiba-tiba menyerang sarangnya. Ia mengandalkan tubuh fisik sekeras baja dan tidak takut pada apapun. Dengan mudah melewati lapisan penjaga, dan Whistler tidak duduk diam dan menunggu kematian. Dia diam-diam membuka borgolnya, keluarkan kedua penjaga Blade, dan berhasil mengeluarkannya. Namun, Blade sangat lemah saat ini. Whistler harus membawanya ke danau darah untuk perawatan. Saat dia berdiri, semua luka sebelumnya telah sembuh. Pertama, tangani setiap prajurit yang masuk. Dan Snowman juga ingin menggunakan pedang Blade untuk menyerang. Saya tidak berharap itu akan terbantu. Pukulan backhand membuat senjatanya terbang. Saat dia mengambilnya, manusia salju langsung terbelah menjadi 2.
lalu berubah menjadi abu. Frost di sisi lain sangat agresif, terus-menerus menerobos pertahanan dan memasuki area dalam. Damaskinos ketakutan dan segera lari. Kecuali kekejaman dan ketidakmanusiawiannya membuat Nisa tidak ingin satu sensei lagi dengannya. Dia memblokir jalan agar Frost bisa menyusul. Dan Damaskinos menginginkan gencatan senjata sebagai ayah Frost. Namun Frost tidak berkompromi, segera menggigit Damaskinos sampai mati. Dan merupakan cara mati non-mutan. Tapi untuk adiknya Nisa, dia ingin mengubahnya menjadi jenisnya sendiri. Pada saat Blade tiba, semuanya sudah terlambat. Tapi dia masih melompat, menusuk pedang perak ke tubuh Frost. Namun, sepertinya hal itu tidak menyentuh hatinya. Frost mematahkan pedangnya dengan tangan kosong, dan perlahan-lahan mengeluarkan bagian yang rusak itu. Dengan cedera seperti ini, Frost masih bisa terus bertarung. Keduanya bergegas berperang. Blade dikirim terbang hanya dengan satu serangan. Tapi tidak hanya itu, serangan Frost menjadi semakin ganas, menyebabkan Blade jatuh ke posisi pasif sementara. Dia kemudian mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik dan menjatuhkan Frost, dan menggunakan kekuatan untuk mematahkan lengannya. Tapi sebuah backflip menyematkan Blade di bawah pangkal pahanya. Angkat lengan yang patah. Hanya dalam beberapa detik, lengannya telah pulih. Kemudian sebuah tembakan siku membuat Blade terluka parah. Saat ini Blade sama sekali bukan lawannya. Melihat tubuh pedang itu patah menjadi dua di sebelahnya, dia mendapat ide. Saat Frost mengangkatnya, pedang itu diam-diam muncul di tangannya. Ketika Frost tidak memperhatikan, dia membidik tepat pada titik lemahnya dan menusuk dengan keras. Langsung menembus hati Frost, menyebabkan dia kehilangan kekuatan dan terjatuh. Aku tahu aku tidak bisa hidup lagi. Dia secara proaktif menusukkan pedangnya lebih dalam. Ini adalah cara cepat untuk mati. Mungkin dia juga muak dengan kehidupan mutan yang bukan manusia atau hantu. Saat dia berubah menjadi abu dan berangsur-angsur menghilang, kejahatan Frost juga terhapus di sini. Hanya saja Nisa digigitnya. Ku merasa seperti aku akan berubah menjadi vampir mutan. Dan dia tidak ingin terus hidup seperti itu. Ke tempat terbuka, nikmati indahnya matahari terbit bersama Blade. Dan juga dengan cara yang tidak berdaya ini. Ucapkan selamat tinggal pada dunia. Padahal nasib kedua orang itu berakhir di sini. Tapi misi Blade, jangan berhenti di situ. Legenda mengatakan bahwa di reruntuhan Suriah, ada penguburan sosok yang menakutkan. Babel kuno bahkan dianggap sebagai raja neraka. Untuk menemukan musuh, sebuah tim vampir di jalur yang sama memutuskan untuk datang ke sini untuk mencoba keberuntungan saya. Mereka mengeluarkan detektor holografik untuk dipindai. Saya menemukan ada sebidang tanah berlubang di bawah kaki saya. Mereka segera menyingkirkan batu bata dan tanah yang menutupi mata orang-orang. Jalan yang gelap dan lurus muncul di depan beberapa orang. Mereka mengikuti jembatan sampai ke kedalaman. Sambil melihat sekeliling, tiba-tiba aku mendengar suara aneh di bawah kakiku. Mereka bergantian menundukkan kepala untuk melihat. Namun, tak lama kemudian, sesuatu yang buruk terjadi. Apa-apaan? Dan makhluk misterius yang menakutkan ini adalah Dracula, nenek moyang vampir. Segera setelah itu, dia diundang kembali ke markas oleh pemimpin Denny. Untuk menyenangkan orang lain, Denny membuat banyak remaja putri datang. Biarkan Dracula menikmati darah segar. Sedangkan Denny bingung dan takut. Lalu Dracula tiba-tiba berubah menjadi seorang laki-laki dan mengkritik Denny karena mempermalukan para vampir. Anda hanyalah mayat nenek moyang Anda yang berjalan. Sangat bodoh sehingga tak tertahankan. Dunia telah berubah. Umat manusia memiliki pemburu baru. Prajurit pedang. Apakah kamu ingin membunuhnya? Ternyata Denny memang tidak bisa melawan Blade. Itu sebabnya kami membangunkan nenek moyang kami. Sementara dua orang sedang berbicara, Blade menghancurkan markas vampir lainnya. Setelah mengetahui situasinya, Dracula tidak khawatir atau panik, namun mengomunikasikan strategi kepada anggota kunci, memastikan pelepasan Blade dengan mudah, lalu kirimkan sekelompok umpan meriam yang tidak penting, sengaja memprovokasi Blade di tengah malam. Blade tentu saja tidak bisa bersabar. Anda tidak bisa membuatnya mudah, lewati makanan yang diantar sendiri ini. Vampir lain berpindah jalur dan melambat. Dalam sekejap mata muncullah kembali Blade. Blade membidik momen yang tepat dan dengan tegas menginjak rem. Vampir yang mengendarai sepeda motor pun terbang ke dalam mobil. Dan apa yang menantinya? Ini adalah hujan peluru perak yang tidak disengaja. Saya pikir pertempuran akan berakhir di sini. Tapi di depan ada dua vampir yang menembakkan senjata. Blade mengaktifkan sinar UV pada mobil, membunuh vampir di sana. Kemudian andalkan mesin mobil yang bertenaga, menabrak mobil di depannya, hingga ia meleset puluhan meter. Perlahan berhenti. Seorang vampir akhirnya merangkak keluar dari mobil. Tapi itu belum berjalan jauh. Ditembakkan ke seluruh tubuh. Hanya saja kali ini aneh. Siapapun yang terkena peluru perak juga akan hilang di tempat. Tapi orang ini tidak. Blade dengan rasa ingin tahu berjalan mendekat untuk mengamati. Sekarang aku tahu orang ini bukan vampir, tapi orang biasa. Blade tidak segera memahami alasan yang mendasarinya. Ada adegan penyerangan di tengah jalan ini. Ditangkap oleh seseorang dari jauh.
Dan dia adalah vampir Danny. Dia menyerahkan foto Blade membunuh seseorang di tengah jalan kepada polisi. Hal ini membuat Blade menjadi pembunuh yang kejam. Sekarang dia tidak populer di kedua sisi. Skema yang memecah belah ini adalah hadiah pertemuan Dracula untuk Blade. Sampai polisi menggerebek markas Blade. Blade masih tidak tahu apa-apa selama pelarian. Sayangnya Whistler terkena. Dia meninggal di tempat. Setelah mengetahui situasinya, Blade dipenuhi dengan penyesalan dan kebencian. Untuk saat ini, tidak ada keinginan untuk terus melakukan protes. Dia ditangkap hidup-hidup oleh FBI. Selama interogasi, semangat Blade sedikit panik. Dia tidak bisa menerima kepergian Whistler yang tiba-tiba. Kemudian sutradara mengundang seorang psikolog untuk datang. Setelah beberapa saat berdiskusi, diagnosisnya adalah Blade sakit jiwa. Perlu dikirim ke rumah sakit jiwa untuk ditahan. Lalu keluarkan obat penenangnya, kalau Blade lolos di tengah jalan. Tapi tanpa diduga, dokter pergi ke kantor polisi untuk menjemput Blade. Itu Danny si vampir lagi. Ternyata psikiater itu adalah hewan peliharaan vampir. Dia berbohong bahwa Blade menderita penyakit mental, agar Danny bisa dengan mudah mengawal Blade pergi. Ini juga salah satu rencana Dracula. Keserakahan untuk mendapatkan keuntungan segera, melupakan bencana di belakang. Hanya saja Danny sudah lama tidak puas. Dan dengan senang hati melupakan diriku sendiri. Dan mengejek Blade kali ini membuatnya sulit lepas dari takdir. Kamu sendirian, Blade. Sekarang tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu. Namun, Danny berhenti bicara. Seorang vampir junior segera terbunuh. Lalu seorang pria melompat keluar. Dan dia adalah pengkhianat vampir. Keluarkan senjatamu dan bunuh orang lain. Lalu berikan serumnya pada Blade. Lewat sini, obat penenangnya baru saja disuntikkan. Kan dihilangkan oleh konstitusi vampir yang kuat. Saat Blade secara bertahap mendapatkan kembali kekuatan fisiknya, vampir yang dia usir, kenakan perlengkapan Anda dan keluar dari ruang interogasi. Tanpa diduga, polisi menghalangi jalan saya. Namun, Blade selalu menunjukkan belas kasihan kepada manusia, hanya untuk membunuh vampir. Sesuatu yang tidak terduga. Sekarang ada asisten lain. Wanita itu adalah seorang pemanah yang ahli. Dia mengambil busur dan anak panah. Kombinasi dengan perangkat UV dapat menyebabkan ledakan. Setelah Anda mencapai target, dapat memindai ke vampir terdekat. Ini membuat takut para junior vampir dan segera melarikan diri. Bahkan bersembunyi di balik pintu. Dia juga tidak bisa lolos dari kejarannya. Dengan bantuan dua pemburu ini, Blade berhasil melarikan diri dari kantor polisi. Segera tiba di markas Hannibal. Mengetahui bahwa ahli panahan Abigail adalah putri Whistler, pedang terkejut. Ternyata Whistler pernah memberikan nasihat kepada Abigail. Jika Blade mendapat masalah, dengan takut-takut memutuskan untuk membantunya. Ini tiba-tiba mengingatkan Blade pada apa yang dikatakan Whistler. Maaf, aku sudah tua. Melihat seorang anak sendirian dikelilingi musuh. Saya sangat sedih. Meskipun Whistler sudah pergi, namun misi membunuh vampir harus tetap dilanjutkan. Dia bertemu lebih banyak anggota di pangkalan. Mereka menyebut diri mereka Ksatria Malam. Ada juga pemahaman mendalam tentang vampir. Oleh karena itu, mereka juga meneliti dan memproduksi banyak senjata yang khusus menangani vampir. Termasuk peluru ultraviolet yang dapat meledak. Laser memiliki sinar ultraviolet yang kuat di kedua ujungnya. Adalah asisten yang hebat untuk menghadapi vampir dari jarak dekat. Namun cakupannya hanya kecil. Pakar biologi itu buta, tapi dia sedang meneliti dan menciptakan senjata biologis. Menggunakan DNA vampir. Buat virus khusus untuk menghadapi vampir. Setelah target terinfeksi, semua vampir di sekitar akan menghadapi bencana. Namun masih dalam tahap pengujian. Jika ada DNA nenek moyang vampir Dracula, dia juga dapat meningkatkan efek virus. Nyebut Dracula, Blade masih bingung. Baru kemudian Honey menjelaskan mengapa Blade ditangkap. Ini semua adalah rencana Dracula di balik punggungnya. Sementara beberapa orang sedang berbicara. Somfield menemukan bisnis obat biokimia, sedang membeli persediaan pembentuk darah manusia. Dan jumlah ini ternyata sangat besar. Blade segera melaju untuk mengamati. Tanpa diduga, saya bertemu Sheriff Hale dan vampir wanita di sini. Mereka segera mengendalikan kedua orang tersebut. Di luar dugaan, vampir wanita tersebut masih sangat keras kepala. Blade langsung mengayunkan tamparan. Ketika dia masih ingin melawan, Abigail dengan tegas menarik pelatuknya. Vampir perempuan juga berubah menjadi tumpukan tulang dan membawa Hale ke pabrik, ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Namun, jika Anda tidak menontonnya, Anda tidak akan mengetahuinya. Setelah menontonnya, saya terkejut. Ya Tuhan, di depannya ada orang yang hidup, tapi itu disegel dalam kantong plastik. Padahal mereka semua diyakini mati otak. Tapi andalkan infus nutrisi harian. Pertahankan aktivitas tubuh normal, menghasilkan darah manusia segar untuk vampir. Lihat ratusan ribu zombie. Pedang bertanya-tanya, merindukan begitu banyak orang. Namun keluarga mereka tidak melaporkannya ke polisi. Namun serifnya, Hale memahami situasi di Amerika dengan sangat baik. Ini semua adalah para tunawisma. Dapat ditemukan berlimpah di setiap kota. Sama sekali tidak ada yang peduli dengan hilangnya mereka. Sebaliknya juga dapat menyelesaikan permasalahan sosial. Blade sangat marah tentang hal ini. Lalu beri waktu 20 detik pada Hale untuk berlari. Hale panik dan segera berbalik dan lari. Namun, 20 detik Blade segera kembali ke 0. 20. Kemudian meminta manajemen untuk menutup program pemeliharaan. Kepada orang-orang miskin ini,
beristirahat dalam damai. Namun, Blade menghancurkan pabrik darah vampir, membuat Dracula sangat marah, segera pergi berperang sendiri, ingin menunjukkan wajahnya pada Blade. Sementara Blade tidak berada di pangkalan, dia menghisap darah anggota kunci. Bahkan Honey pun ditangkap, di mana Somfield sedang berbicara dengan putrinya. Gadis itu tiba-tiba menyadari bahwa lampu terus berkedip. Mengetahui situasinya, Somfield segera menyuruh putrinya bersembunyi. Dia memanfaatkan ruang tersebut untuk meninggalkan video. Gadis itu bersembunyi di saluran ventilasi. Tapi aku masih mendengar teriakan ibuku. Gadis itu tahu hasilnya dengan baik, tapi tetap tenang. Saat Dracula lewat, gadis kecil itu merasa tidak ada lagi yang tersisa dan siap merangkak keluar. Lalu Dracula berbalik secepat kilat. Saat Blade dan Abigail kembali ke markas, melihat sebagian besar anggotanya meninggal secara tragis, Abigail patah hati. Blade berdiri di sampingnya dan terus mengulangi 4 kata itu, membalaskan dendam mereka. Meskipun Somfield sudah mati, tapi videonya dia tinggalkan, memberi Blade pisau tajam untuk membalas dendam. Virus yang dia teliti untuk menangani vampir, 1 tabung telah dilepaskan. Hanya saja virus ini mungkin menyerang Blade, karena dia juga seorang vampir mutan. Somfield tidak memiliki masa percobaan, jadi dia juga merasa sangat bersalah akan hal ini. Blade tidak mengeluh sama sekali. Setelah mendengar kata-kata tulus ini, untuk menghancurkan semua vampir, dia siap melakukan apapun. Kemudian mereka mencari tabung virus tersebut, pergi ke sarang Dracula. Alasan mereka menemukan tempat ini, itu karena Honey punya lokasi di tubuhnya. Selanjutnya, setiap anggota memiliki 1. Saat ini, Blade hanya khawatir untuk memberikan seluruh kekuatannya. Orang-orang kecil itu bergegas maju. Hanya gula yang menjadi makanan pembukanya. Dan menyelamatkan orang, serahkan pada Abigail. Kamu tidak apa-apa. Dia dan Honey terbagi menjadi 2 jalur. Abigail menemukan gadis itu terkunci. Beruntung Dracula tidak menyerang anak tersebut. Itu hanyalah penjaga vampir yang tiba-tiba menyerang dari belakang. Saat melarikan diri, Abigail mengeluarkan senjata laser ultravioletnya. Dengan cepat melepaskan diri dari ikatannya. Dan pihak Blade baru saja menghancurkan sekelompok vampir, menyambut kelompok lain. Menemukan situasinya sangat cocok untuk menggunakan anak panah. Dia segera mengeluarkannya dan melemparkannya dengan keras, lompat ke tempat yang tinggi. Anak panah itu pun jatuh ke tangan pada saat yang tepat. Tapi sisi Honey berbeda, orang-orang di sekitar semuanya vampir. Dan di sekelilingnya ada 3 anjing vampir. Lihat seseorang memamerkan taringnya yang menakutkan. Honey berbalik dan lari, melihat tidak ada jalan keluar. Dia dengan cerdik menempel pada bingkai kaca. Ketiga anjing itu tidak bisa mengerem tepat waktu, baru saja terjatuh dari tangga. Honey senang, lalu tiba-tiba terjatuh ke dalam ruangan terkunci tadi. Melihat anak anjingku dibunuh oleh Honey, pria besar ini marah dan memukulnya. Honey untuk sementara tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sambil berjuang untuk merangkak, kemudian sebuah bom meledak dengan sinar ultraviolet yang kuat, menjadi hal yang menyelamatkan hidupnya. Saat diangkat, dia memasukkan bom ke mulut lawannya, lalu melontarkan pukulan keras, menyebabkan gigi bajanya menembus badan bom. Bom pun langsung meledak. Kini Blade telah menemukan Dracula. Duel antara keduanya akan segera terjadi. Kedua belah pihak bergegas berperang. Juga dianggap setara dalam bakat. Tapi vampir junior di sebelahnya sedang melakukan serangan diam-diam. Untung saja Abigail tiba tepat waktu. Tidak ada lagi masyarakat yang tidak membeda-bedakan dan mempengaruhi. Blade melakukan tendangan pada momen krusial, menyebabkan Dracula terbang puluhan meter jauhnya. Namun, tendangan ini juga membuatnya sangat marah. Dia berbalik dan segera kembali, meraih Blade dan membantingnya ke tanah. Perlahan tunjukkan postur aslinya, tidak peduli bagaimana Blade menyerang. Tidak bisa menyakitinya juga, sebaliknya, ia dibuang dengan keras. Sementara Dracula mengambil pedangnya, Abigail mengeluarkan busur dan anak panahnya yang berisi virus. Bidik Dracula dan tembak dengan kuat. Saya tidak berharap dia bisa membantu. Lalu melemparkannya ke tanah tanpa memperhatikan anak panahnya. Dan Abigail mengambil gambar lagi. Blade mengambil kesempatan ini, ambil anak panahnya dan tusuk jantung Dracula. Virus tersebut pun perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya, dan dengan cepat menyebar ke jantung. Sedetik yang lalu masih agresif dan brutal. Sedetik kemudian, dia lemah dan tidak punya kekuatan. Ketika darah muncrat dari mulut, ini juga mengandung banyak partikel virus. Darah merah ini dengan cepat ditelan virus, perlahan menyebar ke setiap sudut bangunan. Beberapa vampir yang tersisa, setelah menghirup partikel virus, juga jatuh sepenuhnya, kemudian berubah menjadi tubuh tanpa warna darah. Perlahan menunggu kematian, dan kini Dracula telah menjelma menjadi manusia. Meski dia tidak terlihat terluka parah, tapi sudah waktunya kehabisan tenaga. Tepat sebelum kematian, dia memberi hukuman pada Blade. Orang-orang kami selalu ingin mendirikan klan vampir baru. Bukankah kamu yang terbaik dari ras ini? Saya tidak perlu terus hidup. Anda adalah masa depan klan kami.
Saat hidup Dracula berakhir, perang besar juga telah berakhir. FBI sekali lagi mengepung tempat ini. Dan Blade ditangkap tanpa perlawanan apapun. Virus itu pasti juga mempengaruhinya. Ketika Blade dibawa ke kamar mayat, dokter forensik bersiap memeriksa tubuhnya. Tapi saat ini, Blade tiba-tiba membuka matanya, mendorong dokter itu menjauh dan menendang penjaga itu ke bawah. Max menghidupkan kembali darah yang keluar dari rumah sakit. Sepertinya virus itu tidak membunuhnya. Semua karena dia adalah vampir mutan. Pada saat yang sama, ia juga merupakan penghasil uang bagi sutradara.